sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati sahabati wa tabi'in ila hadrati jami' ikhwanina al-anbiya wal mursalin wa syuhada's salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan li musannif hadzal kitab syuhdillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Insyaallah kita lanjutkan mudzakarah kita. Malam ini kita akan masuk ke pembahasan baru, tapi masih kaitan mengenai sholat. Yaitu kita akan membahas mengenai syarat-syarat daripada sholat. Kita mulai membahas mengenai syarat-syarat sholat, dan ini sangat penting. Tatkala kita membahas mengenai syarat rukun sholat, itu sangatlah penting, karena jika itu tidak wujud, salah satunya tidak ada, maka sholat kita tidak akan sah, tidak akan benar. Maka perlu kita ngerti, perlu kita pahami apa saja syarat-syarat daripada sholat tersebut. Dan nanti kita masuk ke pembahasan rukun juga, kita harus paham ngerti apa saja rukun-rukun sholat. Jika ini kita tidak pahami, tidak tahu, maka sholat-sholat kita bisa jadi tidak akan sah, tidak akan benar, dan tidak akan mendatangkan kebaikan-kebaikan, malah sholat rugi. Siapa mereka? Ya mereka orang-orang yang tidak ngerti mengenai tata cara sholat, tata tertib sholat, atau dia bisa melalaikan sholat. Faslun wa syara'itus sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Fasal membahas tentang syarat-syarat sholat sebelum masuk ke dalam pengerjaan sholat. Jadi ada hal-hal yang perlu kita wujudkan, sempurnakan, yang merupakan syarat sholat sebelum mengerjakan sholat. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dulu, sempurnakan dulu, jangan sampai tidak wujud itu, baru kita mengerjakan sholat. Nah ini namanya syarat. Jadi syarat itu di beberapa kitab para ulama, syarat adalah sesuatu yang harus disempurnakan, diselesaikan dulu sebelum kita mengerjakan sholat. Maka dijelaskan di sini, khamsatu asya, ada 5 perkara. Wasyartu jam'u syartin, syarat adalah jamak daripada lafaz syarat. Syurut itu jamaknya, kalau syartin atau syarat itu mufradnya. Wa huwa lughatan al-alamatu, secara bahasa syarat itu alamat, tanda, kalau bahasa kita tanda. Wa syar'an, dan syarat-syaratnya ma yatawaqqafu sihhatus sholati alaihi, yaitu perkara yang menjadi sebab sahnya sholat. Jadi syarat itu secara bahasa alamat atau tanda. Kalau secara syariatnya, secara fikihnya, perkara yang menjadi sahnya sholat. Maknanya apa? Harus dikerjakan. Kalau sebelum sholat ya harus dikerjakan sebelum mengerjakan sholat. Jika tidak dikerjakan atau tidak dibuat, terus kita mengerjakan sholat, syarat-syarat tersebut, maka sholat kita tidak akan jadi sah, karena syarat itu perkara yang menjadi sebab sahnya sholat. Walaysa juz'an minha, tetapi dia bukan masuk bagian daripada sholat itu sendiri.
Jadi syarat itu perkara yang disempurnakan sebelum sholat, dan dia bukan bagian sholat. Jadi syarat itu tidak ada di dalam sholat itu, dia di luar sholat. Nanti yang ada di dalam sholat itu rukun namanya. Diri betul, baca Fatihah, ruku, itu rukun namanya. Nah syaratnya di luar itu, lebih dulu dirampungkan, diselesaikan, baru mengerjakan sholat. Itu namanya rukun. Maka syar'an ma yatawaqqafu sihhatus sholati alaihi wa laysa juz'an minha, perkara yang menjadi sebab sah sholat tersebut dan dia bukan tergolong bagian dari sholat. Maknanya apa? Dia termasuk bagian sholat, dia dikerjakan sebelum sholat. Selesaikan dia dulu, sudah selesai sempurna baru sholat. Jadi syarat itu apa? Sesuatu yang dikerjakan sebelum sholat, itu bahasa mudahnya. Wa kharaja bihadzal qayyid ar-ruknu, dan pengecualian dari pembahasan ini yaitu rukun. Pembahasan yang sekarang ini rukun. Fa innahu, karena maka sesungguhnya rukun juz'un minas sholati, yaitu bagian daripada sholat. Kalau rukun yang mungkin beberapa pertemuan lagi kita akan bahas, nah itu bagian daripada sholat. Tetapi kalau syarat tidak termasuk amalan sholat, itu dia di luar sholat. Ia tegawe dulu, misal wudu, tutup aurat, namanya selesaikan dulu sebelum itu namanya syarat. Kalau rukun, nah itulah amalan satu rukun. Ada berdiri betul, ada baca Fatihah, ada tasyahud, ada ruku, ada sujud, ada tahiyat dan sebagainya, itu disebutkan. Nah itu namanya rukun, ada dalam amalan sholat. Paham ya? Paham gak ini? Antara rukun dengan syarat. Dan ini semuanya wajib ada, tidak boleh ketinggalan. Walaupun nanti di rukun itu nanti ada rukun-rukun yang memang ya kalau kita tinggalkan diganti dengan amalan yang lain ada. Tapi rukun inti dalam sholat itu harus ada. Besok kita bahas semua pembahasan mengenai rukun sholat. Paham ya? Mengenai perbedaan antara syarat dengan rukun. Kalau syarat itu hal yang harus sempurna kita kerjakan, rampungkan sebelum mengerjakan sholat. Kalau rukun yaitu yang ada di amalan sholat tersebut. Paham? Kita bahas syaratul awwalu taharatul a'dha'i minal hadatsil asghar. Yang pertama tadi kan ada 5 syarat sholat itu sebelum mengerjakannya. Yang pertama yaitu taharatul a'dha'i, sucinya anggota badan, minal hadatsil asghar, dari hadas kecil. Jadi sebelum kita hendak sholat itu, hal yang pertama harus kita perhatikan yaitu sucinya badan kita. Harus suci awak tadi dari hadas dulu. Ini kita bahas hadas dulu. Yang pertama suci dari hadas kecil, wal akbari, dan juga hadas besar. Kalau hadas kecil itu macam mana? Hadas kecil marak dengan tut, buruk jarak menek, atau mungkin buang kotoran, itu kan berhadas kita. Hadas kecil namanya itu. Nah kalau kita mau sholat harus tersuci. Nah cara kita mensucikan hadas kecil bisa dengan wudu. Kalau nggak ada air bisa dengan tayamum. Paham ya? Karena tidak diperkenankan la yuqbalu sholati ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sholat salah seorang dari kalian ketika dia hadas sampai dia wudu atau bersuci. Jadi yang pertama harus kita perhatikan sucinya badan kita dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Itu tadi hadas kecil, cara mensucikannya dengan wudu. Misal wah kencing, wah ngentut, atau wah kodok buang hajat BAB, buang kotoran besar misalnya. Atau kita pernah nyentuh istri kita dalam keadaan wudu, kan batal itu. Tidak boleh kita sholat. Kapan kita boleh sholat? Sucikan dulu, hilangkan hadas kecil itu, yaitu dengan wudu. Kok ada orang sholat dia ini nggak ada hadas, dia ini nggak ada suci, dia ini pernah ngentut tapi nekat, pokoknya melakukan sembahyang. Nah ini hukumnya dosa besar, seperti haram hukumnya.
orang kok sholat tanpa wudhu. Sudah diingatkan kami itu belum wudhu, terserah, yang penting kembali sembahyang. Nah, ini hukumnya dosa besar dia. Karena apa? Istihza bisyariah, dia mengolok-olok syariat. Orang sholat itu harus wudhu, sucikan dulu dari hadas kecil. Kalau dia punya hadas besar, dia harus dengan mandi. Kalau dia tetap baca ngotot sholat, pukuli dia. Gak boleh kamu itu mengolok syariat. Kalau sholat tanpa wudhu, orang sholat saja ketika sholat dia kentut, harus dia berhenti sholat. Apalagi kami ini memang dari awal sudah gak ada suci kok sholat. Berarti dia ini mengolok-olok syariat. Tidak boleh. Kalau sampai dia merendahkan syariat, mengatakan aku boleh sholat tanpa wudhu, berarti dia mengolok syariat itu. Kalau dia dengan hati dia katakan seperti itu, bisa murtad dia. Karena mengolok-olok merendahkan syariat itu, apalagi ini masalah sholat amalan yang paling inti. Kalau sampai dia mengatakan seperti itu, aku dikupeli wudhu, dikupeli mandi beli, asal aku milih sholat. Yang seperti itu. Nanti kita dikategorikan orang-orang yang mengolok-olok syariat, bisa menyebabkan kita terkeluar dari Islam. Paham ya? Itu syarat yang pertama, harus suci dari hadas, baik hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas besar itu cara menyucikannya tentu dengan mandi. Misal kita itikaf di masjid, kemudian kita tengah malam jam 3 itu mimpi basah, maka kita harus keluar masjid, tak boleh tinggal di masjid. Kemudian kalau mau sholat tidak cukup dengan wudhu, harus dengan mandi, karena hadasnya ini hadas besar, keluar mandi, harus mandi caranya. Habis mandi wudhu baru boleh sholat. Begitu juga mungkin ketika berkumpul dengan istri, suami istri berkumpul, maka harus wajib dia mensucikan diri dari hadas besar, yaitu dengan mandi, kemudian wudhu. Jadi seperti itu. Yang pertama, harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan wudhu, hadas besar dengan mandi wajib. Di syarahnya juga disebutkan anna syarta huwa alladhi yataqaddamu ala salati wa yajibu istimraruhu fiha katuhri wastur awrati. Jadi syarat, kita kembali ke syarat dulu. Syarat perkara yang lebih dahulu dikerjakan sebelum mengerjakan sholat, tetapi dia harus tetap ada ketika kita mengerjakan sholat. Ini syarahnya disebutkan. Jadi walaupun dia dikerjakan sebelum masuk sholat, sebelum mengerjakan sholat, tetapi harus tetap ada di amalan sholat. Seperti apa contohnya? Ya tadi itu, seperti bersuci. Kan bersuci ini kita kerjakan sebelum sholat kan, kencing, berak, kemudian kita wudhu. Kalau kita ada sebesar mandi, kemudian wudhu. Nah ini harus ada terus suci ini sampai selesai sholat. Paham maksudnya? Nah, kan disebutkan an syartahu alladhi yataqaddamu ala shalah wa yajibu istimraruhu fiha. Tetapi walaupun dia dikerjakan di luar sholat, tapi harus tetap ada dalam sholat itu, seperti bersuci. Ini bersuci ini kan wudu atau mandi, ini kan di luar sholat kita kerjakan, tapi harus tetap ada di amalan sholat. Di tengah kita sholat, rukuk, sujud, pas mau rakaat terakhir kok kita kentut, batal, nggak sah sholat kita. Jadi harus ulang. Walaupun syarat ini dikerjakan di luar sholat, sebelum sholat, tapi harus tetap ada di amalan sholat itu. Karena kalau orang sholat kok dia kentut, batal sholatnya. Walaupun dikerjakan di luar sholat, sebelum sholat, tetapi harus ada dalam amalan sholat. Kasetrul aurati, begitu juga dengan nutup aurat. Nutup aurat ini pas sholat atau di luar sholat kita sempurnakan? Sebelum sholat kita tutup aurat nih deh. Sebelum sholat kita sudah tutup aurat. Nanti disebutkan aurat laki-laki sampai mana, perempuan sampai mana. Tetapi walaupun kita menutup aurat di luar sholat, harus tetap tertutup aurat kita ketika sholat.
Kita kok sembahyang Allah Akbar baca Fatihah, tiba-tiba kesungkepan sida kereng si angin, kelihatan aurat sida dengan masa yang lama, batal juga salat sida. Paham maksudnya ya? Jadi syarat itu apa? Yang dikerjakan sebelum sholat, tetapi dia harus tetap ada di sholat itu. Paham ini? Walaupun dia di luar sholat, sebelum sholat dikerjakan, tapi tetap ada, seperti suci. Suci itu kan disempurnakan sebelum sholat, itu wudu, mandi besar itu. Kemudian nutup auratnya kan sebelum sholat, sebelum takbir, wah tutup aurat. Dikerjakan sebelum itu, tetapi dia harus tetap ada di amalan sholat. Mungkin di tengah ada sembahyang Allahu Akbar, terus kebukaan kereng deh, terik kereng deh. Terus dia jelap-jelap, taikan, adi anda doang. Batal sembahyang deh, karena auratnya kelihatan. Syarat sholat itu harus tertutup aurat sampai selesai sholat. Jadi seperti itu. Ini sedikit penambahan disebutkan dalam syarahnya. Jadi walaupun syarat itu dikerjakan sebelum sholat, tetapi harus juga ada di sholat itu sampai selesai sholat. Seperti suci dan menutup aurat. Itu yang pertama, itu suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian bagian pertama yang kedua, ini bagian pertama yang kedua, masih yang pertama tapi bagian B-nya lah gitu. Yang kedua yaitu belum, ini masih pembahasan yang tadi. Ammal faqdut tahuraini fa salatuhu sahihatun ma'a wudubil i'adati alaihi. Nah, adapun orang-orang yang faqdut tahurain, faqdut tahurain ini orang-orang yang kehilangan dua alat suci, yaitu dia tidak bisa wudu, dia juga tidak bisa tayamum. Kayak apa contohnya? Ada orang diperbolehkan dia sholat tanpa dia wudu, tanpa ada dia tayamum, namanya faqdut tahurain. Nah, orang seperti ini contohnya apa? Orang yang kehilangan dua alat suci, baik itu wudu, dia nggak bisa wudu, dia juga nggak bisa tayamum. Seperti orang kebakaran. Orang kebakaran, namun kebakaran kan nggak bisa wudu, dia badannya kebakaran. Namanya orang itu kalau sakit kayak apapun tetap wajib sholat, asal akalnya masih normal. Kapan orang itu boleh tidak sholat? Ketika dia gila. Tapi kalau dia akalnya sehat, tetap wajib sholat. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, berbaring, gak bisa berdiri dengan isyarat. Nah, ada orang ini dia kebakaran tubuhnya, gak bisa dia wudu juga gak bisa. Kalau kebakaran kena air kan tambah parah, sakitan, bisa mati. Tayamum juga gak bisa pegang debu. Nah, ini orang segini bagaimana sholatnya? Tetap wajib sholat. Namanya orang kehilangan dua alat suci. Dek bau kado air. Karena dia kalau orang kebakaran kan badannya dikena akan air, nanti tambah parah dia. Tayamum juga kena debu mah taksi nanti jadinya. Maka orang seperti ini bagaimana? Tetap dia sholat, wajib sholat ma'a wujubi i'adati alaih, disertai kewajiban mengkodoknya nanti kalau sudah sehat. Misal kayak kita pergi ke Mekah, misal kan ke Mekah itu berapa jam perjalanan ke Mekah itu? Paling cepat itu 8 jam. Ada yang lebih cepat lagi 6 jam, tapi normalnya 8 jam. Nah, kalau kita berangkat, misalnya pesawat kita ini berangkat jam dari Jakarta misal jam 3, otomatis kan kalau 8 jam sampai kita jam berapa ya? Kalau berangkat jam 3 malam sampai ke King Abdul Aziz Jeddah itu jam berapa jadi? Kalau 8 jam, perlu 4, 5, 6 itu balu si wa 10, berarti 10 jam 10. Kita tahu lagi waktu itu intinya kita kelewatan waktu subuh. Nah, sementara sholat di atas pesawat ini nggak sah. Nah, jadi sholat di atas pesawat itu nggak sah. Kenapa? Syarat sholat itu juga diantaranya harus kaki kita nempel bumi. Beda dengan kita sholat di atas perahu kapal laut atau peri atau apalah di gundi yang sekarang betul layar, kapal-kapal kan itu sah sholat kita karena nempel dengan bumi. Terus kapalnya itu nempel dengan air itu nempel dengan bumi. Tapi kalau kita sholat di atas pesawat terbang itu kan nggak nempel, itu pesawatnya itu di atas
darah. Jadi sebagian ulama mengatakan nggak sah salat seperti itu. Apa terus kita nggak sholat? Tetap wajib sholat. Makanya namanya sholat di hurmatil waqt. Biasanya kan dielankan nanti sama pramugara di pesawat itu, waktu subuh sudah masuk. Maka tetap kita sholat. Walaupun dokter itu sholat di atas pesawat itu tidak dikatakan sah. Tetap sholat, maksudnya sholat menghormati waktu yang sudah masuk itu dihormati itu. Jangan sampai saya kan nggak wajib sholat, berarti tidak usah sholat sampai lewat waktu, dosa sih. Tetap wajib sholat, namanya sholat untuk memuliakan waktu yang sudah masuk. Nanti sampai ke Jeddah di kodok. Mentang-mentang mentang-mentang nggak wajib kan, nggak sah sholatnya karena nggak nempel, terus nggak sembahyang, dosa. Tetap wajib, sama kayak orang Pak Dr. Herendien yang kebakaran itu atau yang luka parah itu, nggak boleh dia nggak sholat, tetap wajib sholat semampunya. Seumpama dia nggak bisa wudhu tayamum, tetap sholat dengan isyarat. Nanti kalau ditakdirkan sehat, wajib diqadha. Paham ya? Di sini amma faqdu tahuraini fa salatuhu sahihatun. Maka adapun orang-orang yang kehilangan dua alat bersuci, maka salatnya sah. Ma'a wujubil i'adati alaih, tapi nanti wajib mengqadanya. Kenapa wajib mengqadha? Karena dia sholat tanpa dalam keadaan suci. Nah, seumpama misalnya ini orang kebakaran, sebulan dia nggak bisa sholat, nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, tapi tetap dia sholat semampunya. Kemudian ternyata meninggal. Nah, bagaimana? Perlu dikodokkan? Nggak perlu. Ini kalau dia sehat wajib kodok, tapi kalau dia mati terus tetap dia sholat sampai dia mati, umurnya mungkin nggak dipanjangkan, mati, nggak perlu dikodokkan. Sudah sah dia itu sholatnya. Kapan wajib kodok? Kalau seumpama ditakdirkan sehat. Paham ya? Itu yang pertama, bagian A, suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Adapun orang yang kehilangan dua alat suci tetap wajib sholat semampunya, seperti orang kebakaran, seperti orang yang sakit parah, nggak bisa nyentuh air, nggak bisa tayamum, tetap. Tapi nanti kalau sehat tetap wajib diqadha. Kenapa? Karena dia tidak suci sholatnya itu. Dia tidak suci, syarat sholat itu harus suci. Kemudian yang bagian kedua dari yang pertama, wat taharatu anin najasi alladzi la yufa anhu fi thawbin wa badanin wa makanin. Kemudian yang bagian keduanya, yang bagian B-nya, yang pertama tadi yaitu selain suci dari hadas, yaitu suci dari najis yang tidak dimaafkan, baik di badan, pakaian atau tempat. Walaupun kita sudah wudhu nih, sudah suci dari hadas kecil, lagu kelamis dekadone ya bekas tai menok, tai ayamnya, sama juga enggak sah karena kita bawa najis. Jadi syaratnya yang kedua, selain suci jasad kita ini dari hadas kecil, hadas besar, maka harus juga suci dari najis-najis yang bisa dimaafkan. Fi taubin, dalam pakaian kita harus suci, wa badanin, dan badan kita ini harus suci, wa makanin, dan tempat sholat kita, sejadah kita juga harus suci. Paham ya? Kita waktu wudu tinggal sholat, ternyata sholat sejadahnya ambu tai kucing, jangan sholat di situ. Sudah jelas-jelas baunya bau tai kucing, kok sudah sholat di situ? Tidak sah. Walaupun sudah suci dari hadas kecil dan hadas besar, tapi tempat sudah sholat itu, sejadah yang sudah pakai itu najis, tetap saja nggak sah. Paham maksudnya? Ya. Atau mungkin pakaian suci, tempat juga suci, tapi sudah bawa najis. Marah apa? Marah sudah kantongan bangke apa sekocet? Bangke apa? Hah? Bisa bau bawang. Hah? Bau bawang. Bau bawang tuh enggak, itu makruh aja. Ini misalnya makruh. Ini misalnya bangke belincak lah. Jadi sebelum sembahyang sudah pakaian sudah suci,
Kemudian tempatnya suci, cuman sedek kantongan nih arah bangke belincek. Tahu udah belincek mati, udah makna udah kantongan. Gimana hukumnya? Najis. Atau mungkin sudah sholat, terus tiba-tiba di saat sudah sholat itu ada keluar darah. Mungkin sudah bisul. Ketika sholat itu sengaja sudah tekan bisul dan pun sugul darah, maka ini batal sholat karena badannya mengandung najis. Darah itu najis, beda dengan disengaja. Misal sudah bisul nih, jadi sembahyang, kok tiba-tiba pecah dia pas dalam keadaan sholat, maka tidak batal walaupun sudah bawa najis karena tidak disengaja. Tapi kalau sengaja sudah ruku tahan ponan sudah loh batal karena sudah menanggung najis. Ini najis yang tidak dimaafkan. Maksudnya apa? Tidak banyak. Tapi kalau najisnya sedikit, bisa seperti pakaian sudah ada bekas darah nyamuk, mungkin pas nunggu sembahyang maghrib baru arah nyamuk tepes dia kena nilai udah darah nyamuk kan najis. Cuman karena sedikit, dimaafkan. Ukuran sedikit itu apa? 1 tetes lah. Kan darah nyamuk kan nggak sampai 1 tetes kan? Nyampe nggak? Nyampe, maka dimaafkan. Makanya tidak usah kita ragu-ragu. Misalnya ada bekas nyamuk lihat itu kepak terus kelambi dia beak misal putih misalnya kan jelas sekali kelihatan tuh. Kalau seukuran darah nyamuk itu masih dimaafkan. Disebutkan wa taharatu anin najasi alladzi la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan. Kalau darah sedikit itu dimaafkan. Paham ya? Kayak darah apa lagi sedikit. Misal sudah koreng terus sudah keluar darah sekejap. Sementara sudah wudu dia mau sholat, dia ragu-ragu. Nih masih dihitung sedikit. Kalau masih, pokok ukurannya tidak sampai banyak. Ukuran tidak sampai banyak itu apa? Tidak sampai mengalir kalau disebutkan oleh para ulama. Nah, kalau sampai ngalir netes, berarti harus ganti, harus dibasuh. Nggak perlu dengan wudu, nggak perlu dengan mandi, cukup dihilangkan najisnya. Kadang orang tuh nggak paham, ada tain belincek lete. Gantinya kelambi ini wudu malik, nggak perlu sih duduk malik, cukup ganti kelambi. Kadang ada orang itu udah bingung, dia mau sholat, ternyata pas mau berangkat sholat ternyata kena tai burung mungkin burung gereja kena nyiprat lete, kan di Quran banyak sudah nyiprat lete. Nggak perlu sih wudu, cukup ganti kelambi kado sisa suci. Ini malik wudu. Wudu itu sudah sah, cuman yang perlu sudah ganti ini pakaian. Paham ya? Jadi seperti itu, harus suci dari najis. Baik badan kita ini jangan sampai ada darah, bekas-bekas kencing, dan tempat sholat kita itu sejadah dan juga pakaian juga harus suci daripada najis. Oke, mungkin yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan. Ya. Ya. Orang di rumah sakit. Maksudnya ini kencing berak di tempat gitu. Kencing berak di tempat dalam seperti ini, dia disuruh tayamum. Tetap sholat. Dulu adik saya itu Zulfikar itu pas masih di Tembur kan dia pernah sakit parah. Ini nggak bisa nyentuh air juga, dingin badannya itu karena nyentuh air itu dingin, dan tayamum juga dia nggak kuat, udah lemes. Tetap dia wajib sholat. Asalkan intinya otaknya ini masih normal, tetap wajib sholat. Dek nak tahu bernganjang toh, kalau entah hampir lebaring, dan tahu sambil syarat dengan mata sujud dengan mata. Kedipan mata, ruku dan kedipan mata, tetap asal otaknya masih normal. Rasanya masih ingat, asal otak masih normal, bertanya ngeros masih tahu menjawab, lalu lemas misalnya, tetap wajib sholat sama ampun. Cuma nanti lamun sehat takdiran wajib kembali karena ya dengan keadaan suci, karena suci itu bagian syarat wajib sholat, tetap wajib diqodho. Seberapa sholat yang ditinggalkan wajib diqodho. Itu namanya sholat dihormatil waqt
untuk memuliakan waktu yang masuk. Hah? Orang pingsan, orang tergantung pingsannya. Kalau dulu kan pernah kita bahas syarat-syarat sholat yang lain dalam luar pembahasan ini juga harus berakal. Nah, orang pingsan itu berakal nggak? Palang, berakal nggak? Kalau di saat dia pingsan, di sebelum sholat itu dia pingsan, tergantung pingsannya. Kalau lama pingsannya bisa batal wudunya. Tapi kalau di saat sholat dia pingsan, dia otomatis batal. Dendek pingsan ngantok doang. Sampai ngantok, nganjeng dengan sujud ruku dia masih doang nganjeng, batal sembahyang. Karena orang tidur itu kan akal sudah tidak ada. Orang tidur itu mau tendang mau apa tidak apa-apa. Ada yang ngasih pun gedak kenapa kembali akal. Nah, sama orang pingsan. Kalau orang pingsan ketika dalam keadaan sholat otomatis batal sholat. Paham ya? Yang mana? Pingsan. Di tengah sholat dia pingsan. Maksudnya ini sebelum sholat dia pingsan. Sampai kelewatan. Misalnya pingsannya sekarang. Terus sadarnya nanti sampai besok pagi. Nah, berarti ketinggalan sholat isya sama subuh di palang. Nah, wajib dikodok. Paham ya? Wajib dikodok. Itu orang pingsan. Beda nanti kalau pingsannya itu dalam hal puasa. Kalau puasa itu kalau pingsannya misalnya di wahana sahur, beda hukumnya dengan puasa. Wahana sahur atau di tengah-tengah siang itu pingsan. Apa sebab? Asal pingsannya disesuai sampai waktu berbuka masih dalam palang, wajib dikodok. Tapi lamun pingsan cuma sejam urus-urus, tidak perlu, tidak batal puasanya, tetap bisa dilanjutkan kecuali kalau gila. Tapi kalau sholat, ini wahan wudhu nih, wahan wudhu terus palang, otomatis batal wudhunya. Kalau dia sampai ketinggalan sholat pingsannya, palang, maka wajib juga dikodok. Kita lanjutkan. Wasani, dan yang kedua satrul launil aurah. Syarat yang kedua yaitu menutup aurat. Yang pertama tadi suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan juga dari najis badan, pakaian dan tempat. Nah, yang kedua ini yaitu suci. Yang kedua yaitu syarat wajib sholat ini sebelum masuk waktunya, yaitu menutup aurah indal qudrati, di saat mampu. Kenapa disebut indal qudrah? Di saat mampu di sini ya karena ada orang itu memang enggak ada kemampuan di nutup aurat. Maka orang seperti itu yang tidak ada kemampuan nutup aurat boleh dia sholat tanpa menutup aurat. Makanya disebutkan indal qudrah, di saat mampu. Karena ada orang yang tidak sholat tapi tidak tutup aurat tapi sah. Seperti apa contohnya? Orang misalnya naik pesawat, tiba-tiba dia jatuh sendiri ke satu tempat yang tidak ada apa-apa di sana. Nah, dia ini muslim. Nah, kemudian dia tahu azan sudah masuk, waktunya ini sudah mati di sini, wajib dia sholat. Ada ayat tapi tidak ada pakai nutup. Apakah wajib sholat? Tetap wajib sholat. Tapi auratnya kelikaran, tidak apa-apa, sah. Karena nggak ada dia pakai nutup itu. Paham maksudnya? Nanti disebutkan panjang lebar di sini. Itu contohnya orang yang nggak mampu. Misalnya dapat dia pakaian cuman sebatas selembar doang, celana kontek, celana dalam doang misalnya, wajib menutup pakai celana dalam. Selainnya kelihatan kan Ustaz. Sementara orang laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut, pahanya kelihatan. Wajib sembahyang, wajib sembahyang dah keadaan seperti itu. Sah enggak? Sah. Karena apa? Memang seperti itu dia punya pakaian enggak ada yang lain. Ini maksudnya indal qudrah. Ini arah dengan pakaiannya duit, lalu sembahyang karena kontek enggak ada. Dek sah. Dek sah karena ia banyak punya kain untuk menutup aurat, wajib hukumnya. Dan disebutkan wathani satrul aurati indal qudrati, di saat mampu menutup. Walau kana asy-syakhsu khaliyan fi dhulmatin, walaupun seumpama dia sendirian dalam kegelapan.
ada orang itu sholat di kamar, mesak-mesak, berkelombas, tetap wajib tutup aurat. Kan Ustaz dengar engat, berkelombas itu pun ditengat auratnya kan. Apa sah itu? Masalah tutup aurat ini mau petang, mau gelap, mau tidak ada orang, wajib, nggak perlu ada orang lihat. Di sini disebutkan walau kan asyakhsu khalian fi dzulmatin, walaupun dia sendiri, tidak ada yang lihat, tetap wajib tutup aurat. Tidak mesti harus ada orang yang ngelihat. Walaupun kita sholat di kegelapan, kita sendiri nggak lihat aurat kita segelapnya, tetap wajib tutup aurat. Fa in ajaza an satriha shalla 'ariyan wa la yu'mi ruku' wa sujudu bal yutimmuhuma wa la i'ada 'alaihi. Walaupun seorang itu sholat dalam keadaan sendiri dan tidak sedikit pun pakai pakaian telanjang bulat, sementara memang tidak ada dia temukan alat untuk menutup aurat, seperti orang terdampar sendirian di suatu tempat yang tidak ada dedaunan pun tidak ada apa-apa, pokoknya lapang begitu, dedaunan apa pakaian nggak ada, terus telanjang bulat, wajib sholat. Wudu dia, tayamum dia, wajib sholat. Nah, kemudian tidak perlu, dan tidak wala yumi birruku'i wasujudi, tidak perlu dia pakai isyarat, tetap nunduk-nungkik walaupun kelengatan apa-apa. Kan tidak dengan ingat. Nah, disebutkan wala yumi birruku'i wasujudi bal yutimmuhuma wala ya'ada alaihi. Nah, tetap dia sempurnakan rukuk sujudnya, tetap sempurna sholatnya, dan tidak perlu kodok, sah sembahyang. Karena memang nggak ada benda yang dia gunakan untuk menutup aurat. Insyaallah ini kita bahas panjang lebar, nanti contoh panjang bisa tutup aurat nih. Mungkin kalau kita bahas sempurna nih gak cukup, karena ada kita bahas aurat laki-laki sampai mana, perempuan sampai mana, budak sampai mana. Insyaallah ke depan kita akan bahas, insyaallah ya. Jadi yang kedua ini yaitu menutup aurat bagi yang mampu. Yang mampunya kayak kita sudah, kita banyak pakaian, banyak kentok, nggak nutup aurat sholat nggak sah. Paham ya? Kita tengah-tengah sholat tiba-tiba kain kita ini tersingkap kipas angin, kok ada antenanya, batal langsung. Tapi kalau tersingkap angin langsung tutup ya sah. Aku lamun tadean, atau mungkin ada nih perokok mungkin kita ini sholat, kok paha bagian betis ini kelihatan walaupun kocek, tapi kelihatan dari luar itu, dan kita tuh batal sembahyang. Ini hati-hati perokok nih, kadang tembus ngerobek sekecet natokan rokok itu sembahyang keringatan putih ronano, ini sah karena kelihatan. Nah, maksudnya kelihatan dari sini, makanya batal. Nah, ada kadang terutama yang sholat pakai baju kaos terus pakai celana. Nah, kalau mau sujudnya kan keringatan. Sementara laki-laki itu batas auratnya bagian atas nih pusar ke belakang harus rata. Biasanya kan anak-anak bajang sembahyang kan, plus kelabiannya konte keringatan apa rena atas tombongnya, gimana tuh batal sembahyang. Banyak kan itu? Banyak. Kita lihat nih di masjid-masjid jalan-jalan nih anak-anak bajang-bajang atau tamu-tamu kan, soalnya sampai keringatan celana dalam, nah itu batal sembahyang karena auratnya sudah kelihatan. Harus dari pusar ini dari belakang ke belakang ini. Kalau bagian pandar sampai kelihatan celana dalamnya itu ya sudah aurat jelas itu, nggak sah sembahyangnya. Paham ya? Makanya pakai celana, sholat pakai celana harus kita pakai koko lah yang panjang sampai ke paha biar nggak kelihatan. Nah, insyaallah untuk masalah aurat pertemuan yang akan datang kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan kita untuk kita bisa menjalankan al-hadhihi niyyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karam baik nasta'in shiratal mustaqim salatullah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bihadi
la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.